Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, utamanya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat waktu luang, sehingga kita malam ini bisa sama-sama berkumpul melalui media Zoom ini untuk sama-sama menuntut ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta istri-istri beliau, anak cucu beliau, dan para sahabat. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sesuai yang sudah dijadwalkan, atas izin Allah, hari ini, malam ini, 22 Oktober 2020, kita akan kembali melanjutkan kewajiban kita untuk menuntut ilmu syar'i. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu ini, karena kita tahu banyak keutamaan yang diberikan Allah kepada para penuntut ilmu syar'i. Malam ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab Ushul Tsalatsah, yang mana sudah didesain insya Allah ada 19 pertemuan, dan malam ini merupakan pertemuan ke-7 dengan tema 6 ganjaran besar bagi orang yang bertauhid. Bagi para hadirin yang sempat terlewat pertemuan pertama sampai dengan ke-6, dapat melihat rekaman kajian di YouTube TI 2006 Mengaji. Nanti linknya akan kami share di kolom chat. Baik, seperti biasa, kajian TI 2006 ini pertama-tama akan ada pemaparan materi dari Ustadz Hamdi Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah melindungi beliau. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Sebelum kita mulai, Ana ingatkan kembali untuk adab-adab kajian melalui online ini. Yang pertama, mari sama-sama kita ikhlaskan niat untuk menuntut ilmu ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian minta tolong untuk mic-nya di-mute semuanya, dan para ikhwan jika memang berkenan kameranya agar dibuka agar kita bisa saling mengenal juga. Dan para akhwat dihimbau agar tetap di-off-kan. Dan yang terakhir, mari sama-sama kita mencatat materi yang disampaikan oleh Ustadz, karena ini sebagai salah satu cara juga untuk mengikat ilmu. Mungkin dari Ana pembukaan demikian, Ustadz. Fadal, Ustaz, untuk pemaparan materi. Sebelumnya suaranya jelas ya? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bisa bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu. Dan kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Ushul Tsalatsah. Kita sudah membahas 6 pertemuan, dan ini adalah yang ke-7. Dan pembahasan ini temanya adalah 6 ganjaran besar bagi orang yang bertauhid. 6 ganjaran besar bagi orang yang bertauhid. Penulis mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih." Ketahuilah, semoga Allah memberimu petunjuk kepada ketaatannya. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya al-hanifiyah adalah agamanya Ibrahim alaihissalam. An ta'budallaha mukhlishan lahuddin.
yaitu engkau beribadah kepadanya dengan ikhlas. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan untuk itulah Allah memerintahkan kepada seluruh manusia. Dan untuk itulah mereka semua diciptakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Kemudian penulis mengatakan wa ma'na ya'budun yuwahhidun, dan arti beribadah kepadaku adalah mentauhidkanku. Kita perhatikan ya ikhwan, ya pada penjelasan penulis kali ini beliau menyebutkan tentang Al-Hanifiyah. Beliau menyebutkan tentang Al-Hanifiyah. Ya, beliau mengatakan bahwa Al-Hanifiyah adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, yaitu engkau beribadah kepadanya dengan ikhlas. Al-Hanifiyah, ya, dari kata-kata Al-Hanif. Al-Hanif itu artinya lurus. Al-Hanif itu artinya lurus, menuju tauhid. Itu Hanif. Ya, walaupun asal kata dari Al-Hanif dalam bahasa Arab itu dari kata Hanaf, yang artinya condong atau melenceng. Ya, maka maksud dari condong di sini, kata para ulama, adalah condong dari kesyirikan sehingga menuju tauhid. Melenceng dari kesyirikan sehingga menuju kepada tauhid. Yaitu adalah Al-Hanifiyah. Agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan Al-Hanifiyah ya ikhwan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya sama sekali. Itu adalah hakikat dari Al-Hanifiyah. Ya. Al-Hanifiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Oleh karena itu Al-Hanifiyah ya, disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang bertauhid, seorang nabi yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menyeru kepada tauhid. Dan Al-Hanifiyah ya ikhwan, ya, disandarkan kepada Nabi Ibrahim bukan berarti hanya Nabi Ibrahim saja yang bertauhid. Ya, akan tetapi penyebutan Nabi Ibrahim alaihissalam di Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang tauhid, ya, adalah karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang dicintai oleh banyak kalangan. Ya. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang dicintai oleh banyak kalangan. Orang-orang kafir Quraisy menyatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah leluhur kami. Ya, karena memang Nabi Ibrahim ini ya, adalah asal muasal dari bangsa Quraisy, ya, penduduk Makkah. Ya, kita semua tahu bahwa Quraisy itu anak dari Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail itu adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ya, itu dicintai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, orang-orang Makkah, penduduk Makkah, mereka mengaku bahwa mereka adalah anak cucu keturunan Nabi Ibrahim dan mereka berbangga dengan hal tersebut. Kemudian orang-orang Yahudi pun demikian. Mereka menyatakan bahwa orang-orang Yahudi adalah pengikutnya Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani juga menyatakan bahwa mereka adalah pengikutnya Nabi Ibrahim. Lebih dari itu, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah Nasrani. Ya. Antum bisa bayangkan ya, betapa sosok Nabi Ibrahim ini dicintai oleh semua kalangan. Sehingga semuanya mengaku bahwa Nabi Ibrahim adalah bagian dari mereka. Akan tetapi, pengakuan saja tidak cukup. Pengakuan saja itu tidak cukup. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, sangat sering menyebutkan tentang Nabi Ibrahim dan menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok yang selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 135, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu."
Allah mengatakan, dan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, jadilah kalian Yahudi. Orang-orang Nasrani mengatakan, jadilah kalian Nasrani. Tahtadu, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya agamanya Nabi Ibrahim adalah hanif, lurus, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang berbuat kesyirikan. Ya. Ini adalah bantahan dari Allah langsung kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau kalian mengaku bahwa kalian mengikuti Nabi Ibrahim, maka berbeda antara agama kalian dengan agamanya Nabi Ibrahim. Agama kalian adalah agama kesyirikan. Agama kalian adalah menyembah kepada selain Allah. Orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menyembah Uzair, menyembah selain Allah, menyembah berhala, menyembah patung sebagian dari mereka. Sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Akan tapi Nabi Ibrahim jauh dari hal tersebut. Nabi Ibrahim hanya beribadah kepada Allah saja. Sehingga tidak bisa disamakan antara kalian dengan Nabi Ibrahim. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 67, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim seorang Yahudi, dan bukan pula Ibrahim seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, akan tapi dia adalah seorang yang hanif, seorang yang lurus dan muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Sehingga ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan Nabi Ibrahim dan bahwasanya sosok Nabi Ibrahim ini jauh dari kesyirikan. Ya, sehingga kita dapatkan ya, kata-kata Al-Hanifiyah ini seringkali disandarkan kepada Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Dan banyak ayat-ayat yang lain, seperti surat Al-Imran ayat 95, ya, kemudian surat An-Nisa ayat 125, kemudian surat Al-An'am ayat 79, ya, kemudian Al-An'am ayat 161, dan ayat-ayat yang lainnya. Di situ menyebutkan tentang bahwa agamanya Nabi Ibrahim adalah hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya, hanif, lurus, muslim, dan bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sehingga itulah alasan mengapa ya penulis ya menyebutkan tentang hal ini. Baik. Kemudian penulis menyebutkan bahwa menyembah hanya kepada Allah adalah tujuan diciptakannya manusia. Ya, dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk hanya beribadah kepadaku saja. Ya, hanya beribadah kepadaku saja. Baik. Kemudian penulis mengatakan ya, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid, dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Ya, yaitu menjadikan Allah satu-satunya dalam beribadah. Wa a'zamu ma naha anhu syirk, dan larangan yang paling besar adalah kesyirikan, yaitu menyekutukannya dengan yang lain dalam beribadah. Ya, dalilnya adalah firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, sehingga di sini penulis menyebutkan bahwa perintah Allah yang paling besar adalah tauhid. Perintah Allah yang paling besar adalah tauhid. Ya, maka ini tidak bisa diragukan lagi bahwa tauhid adalah amalan yang paling besar, yang paling penting, ganjarannya paling agung, pahalanya paling banyak, ya, adalah tauhid. Sehingga tidak ada amal soleh apapun yang bisa menandingi tauhid. Bahkan tauhid adalah inti dari seluruh amal soleh. Ketika kita mengatakan sholat misalnya, maka hakikat dari mengerjakan sholat adalah untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian ya, puasa misalnya, zakat, haji, umrah, ibadah apapun, semuanya dilakukan ya
untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan ada 6 ganjaran besar yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertauhid dan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ya. Yang pertama adalah mendapat kemenangan dan kekuasaan di bumi. Ini ganjaran tauhid yang pertama. Ya, jadi, Ana akan menyebutkan 6 ganjaran tauhid ini sebagai bentuk penjelasan bahwa tauhid adalah amalan yang paling agung. Ya, jadi penulis menjelaskan tentang bahwa tauhid adalah amalan yang paling agung dan kesyirikan adalah larangan yang paling agung juga. Ya, dan masalah kesyirikan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, pada pertemuan kelima. Ya, kita sudah membahas tentang 7 alasan mengapa syirik adalah dosa terbesar. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada penjelasan tentang tauhid adalah amalan yang paling agung. Ya. Ganjaran yang pertama untuk orang-orang yang bertauhid adalah mendapat kemenangan dan kekuasaan di bumi. Ini adalah solusi bagi kaum muslimin yang menginginkan kemenangan. Kan belakangan ini kita sering mendengar ya bahwa kaum muslimin harus bangkit, Islam harus jaya kembali, ayo kita rebut ya kekuasaan ini agar dimiliki oleh kaum muslimin. Maka ini adalah pembahasan kita ya, bahwa seseorang atau sebuah kaum, ya, kaum muslimin secara umum, kalau mau mendapatkan kemenangan di atas orang-orang kafir, mau mendapatkan kekuasaan di bumi, berkuasa di bumi, caranya adalah yang paling pertama dan terakhir adalah mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Ini yang paling pertama. Ini adalah PR utama dan PR terbesar yang harus dilakukan oleh masyarakat kaum muslimin kalau mereka mau menjadi pemimpin, mau mendapatkan kemenangan, mau mendapatkan kekuasaan. Yang pertama harus mereka lakukan adalah apa? Mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Dan Allah akan mengokohkan kaki kalian. Maksudnya ketika perang, ketika menghadapi lawan, ketika menghadapi musuh, Allah akan mengokohkan kaki mereka. Ya ikhwan, yang pertama kali dilakukan adalah mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Banyak orang yang salah paham tentang konsep mendapatkan kemenangan dan kekuasaan di bumi. Sebagian mereka menempuh jalur-jalur yang tidak syar'i. Sebagian dari mereka berusaha untuk masuk ke dalam sistem yang jauh dari Islam untuk menyaingi musuh-musuh Islam. Ya. Nabi SAW ketika dijadikan Nabi, dijadikan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Makkah, Nabi SAW tidak mau menyaingi Abu Jahal dalam pemerintahan kota Makkah ketika itu. Katakanlah demikian. Nabi SAW ketika 1-2 orang menjadi pengikutnya, kemudian 10-20 orang, terus banyak pengikut Nabi, Nabi SAW tidak pernah risih untuk berusaha menjadi pemimpin Makkah. Tidak. Bahkan orang-orang Quraisy ya, ketika kesal sama Nabi SAW, saking giatnya untuk berdakwah, mereka mengatakan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, apa yang engkau inginkan? Kalau engkau inginkan wanita, kami akan berikan wanita yang paling cantik untukmu. Kalau engkau ingin harta, kami akan memberikan harta yang engkau inginkan." Ya, sebagian ulama mengatakan, kalau Nabi SAW itu seorang politisi, ya, yang mau mengkudeta, yang mau melengsarkan kepemimpinan dan menjadi pemimpin, ya, kalau mindsetnya Nabi SAW adalah demikian, maka Nabi SAW akan mengatakan, ya udah, kalau begitu berikanlah kepadaku harta, kemudian harta itu digunakan untuk apa? Untuk mengkudeta kepemerintahan yang ada di Mekah. Itu bisa saja dilakukan oleh Nabi SAW.
Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah berdakwah, mengajak orang-orang kepada agama Allah yang benar, melarang manusia jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan. Ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu lakukan. Sehingga seseorang kalau mau mendapat kemenangan, mau mendapat kekuasaan di bumi, yang pertama kali dilakukan adalah mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Ini adalah solusi bagi kaum muslimin yang ingin jaya dan ingin menang. Perhatikan baik-baik surat An-Nur ayat 55. Ya. Coba antum fokus semuanya ya, ikhwan dan akhwat, fokus semuanya. Ana akan menyebutkan ayatnya, kemudian kita lihat kandungan dari ayat ini, yaitu surat An-Nur ayat 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan amal soleh. Ya, apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi sebagaimana Allah menjadikan khalifah untuk orang-orang yang sebelum mereka. Lihat, Allah akan menjadikan khalifah. Yang pertama, khalifah ini maksudnya pimpinan, ya pemimpin. Ya, kita tahu bahwa sebagian kaum muslimin sangat semangat sekali untuk mendirikan khilafah Islamiyah. Ya. Dan perlu diketahui bahwa menjadi khalifah itu bukanlah tujuan. Itu adalah wasilah. Itu adalah sebab agar kita bisa memakmurkan bumi ini dengan tauhid. Sehingga yang jadi tujuan itu tauhid. Yang jadi tujuan itu manusia kembali kepada agama. Paham ya? Itu tujuannya. Kemudian kepemimpinan adalah sebab ya yang dengannya kita berusaha untuk mengajak manusia kepada agama Islam. Jangan dibalik. Ya, sebagian orang membolak-balik hal ini. Akhirnya mereka mengatakan, oh enggak, kita khilafah dulu. Ya. Khilafah dulu, baru kemudian nanti kita beresin kesalahan-kesalahannya. Baru kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di kaum muslimin. Jadi akhirnya ketika berusaha untuk sampai kepada kepemimpinan, itu mereka melanggar banyak aturan Islam. Ya, mereka harus bikin partai, memecah belah kaum muslimin, ya, sehingga mereka loyalitas dan al-wala dan baroknya, ya, loyalitasnya itu lewat partai, ya, lewat kelompok-kelompok. Walaupun di partai lain ada yang orang yang lebih soleh, nggak mungkin kita milih dia, nggak mungkin, mustahil. Kita harus milih orang-orang yang di partai kita. Kan itu kan konsekuensi dari berpartai. Iya kan? Nggak mungkin kita loyalitas sama partai-partai yang lain misalnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga maksud Anda adalah bahwa khilafah itu bukan tujuan akhir. Atau bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah apa? Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW tinggal di Makkah 10 tahun. 13 tahun. Itu 13 tahun. Nabi SAW yang didengungkan selalu menyembah Allah jangan berbuat syirik, menyembah Allah jangan berbuat syirik, menyembah Allah jangan berbuat syirik. Selalu itu yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW perhatiannya ya tertuju kepada hal tersebut. Tidak kemudian Nabi SAW ya, menyeru kepada kaum muslimin untuk merebut kekuasaan, misalnya untuk berkuasa di muka bumi. Enggak. Itu bukan itu yang menjadi fokus utama. Fokus utamanya menyembah Allah. Ya. Dan ketika kita menyembah Allah dengan benar, tidak berbuat syirik, Allah akan berikan kepada kita kemenangan dan kekuasaan di bumi. Baik, itu tadi yang pertama. Ya, surat An-Nur, Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sungguh mereka akan dijadikan khalifah di muka bumi, sebagaimana Allah menjadikan khalifah ya untuk orang-orang sebelum mereka. Kemudian kata Allah, وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. Dan Allah akan menguatkan mereka di atas agama mereka yang telah Allah ridhai. Ya, ini bonus yang kedua. Janji Allah yang kedua. Allah akan mengokohkan mereka di atas agama mereka. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Dan sungguh Allah akan mengganti rasa takut dengan rasa aman. Rasa takut dengan rasa aman. Dan tuh lihat, Allah berjanji dengan 3 hal. Menjadikan mereka khalifah, kemudian dikokohkan mereka di atas agama, dan yang ketiga apa? Allah akan mengganti rasa takut dengan rasa aman. Setelah Allah menyebutkan janji-janji ini,
Allah mengatakan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembahku dan tidak menyekutukanku sama sekali. Allahu Akbar. Antum lihat. Setelah disebutkan janji-janjinya, Allah menyebutkan syaratnya. Kalau mau mendapatkan kepemimpinan, mau dikokohkan kakinya di atas agama, dan mau diganti rasa takut dengan rasa aman, syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Menyembahku, beribadah hanya kepadaku, dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Ya. Sehingga ini adalah satu hal yang sangat penting. Ini perlu digarisbawahi, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya, menyembah hanya kepadaku dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Ya, harus diperhatikan, harus sangat-sangat diperhatikan. Ya, karena subhanallah ya kawan, beberapa tahun yang lalu, ya mungkin sekitar 10 tahun yang lalu mungkin, Ana pernah dapat satu selembaran, ya, buletin yang suka dibagi di masjid-masjid, ya, setelah sholat Jumat, itu dibagikan, kemudian Ana ambil dan dibaca gitu ya. Buletin ini dikeluarkan oleh orang-orang yang semangat untuk mendirikan khilafah di muka bumi ini. Sehingga mereka menyebutkan keutamaan khilafah dan seterusnya. Kemudian mereka menyebutkan ayat ini. Surat An-Nur ayat 55. Ya. Mereka menjelaskan bagaimana janji Allah untuk bahwa kaum muslimin itu akan dijadikan khalifah. Surat An-Nur ayat 55 mereka sebutkan sampai janji-janjinya saja. Allah akan menjadi khalifah, Allah akan mengokohkan di atas agama, dan Allah akan mengganti rasa takut dengan rasa aman. Sampai situ saja, kemudian setelahnya dikasih titik-titik-titik. Ya. Subhanallah, tergerak dalam hati Ana ya, bahwa subhanallah, ini ayat ini, janji-janjinya, ya, itu nggak akan terrealisasi kecuali dengan yang titik-titik nggak disebutkan itu. Paham itu? Dan ini satu hal yang pengalaman Ana pribadi, Ana baca langsung ya kawan. Ya, sampai Ana subhanallah, Ana pikir, ya ini betul, ini janji-janji Allah semuanya. Tapi coba sebutkan apa syaratnya. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembah hanya kepadaku dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Sehingga mereka fokus pada janji-janji Allahnya, tapi mereka nggak menyebutkan apa syarat untuk mendapatkan janji tersebut. Ya Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin ingkar kepada janjinya. Akan tapi Allah tahu siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan janji tersebut. Sehingga ini adalah satu hal yang sangat prinsip di dalam berdakwah. Ya, antum bayangkan, ada kisah ketika perang Hunain. Di perang Hunain, Nabi SAW membawa pasukan ya, dari kalangan para sahabat, kemudian mereka melakukan safar dari Madinah menuju kota Hunain. Ya, karena peperangannya dilakukan di kota Hunain sehingga dinamakan perang Hunain. Di tengah jalan, ya, sebagian sahabat yang baru masuk Islam itu mereka melewati sebuah pohon besar gitu ya, pohon keramat yang orang-orang musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik, itu mereka menggantungkan pedang mereka di pohon tersebut, kemudian sambil beriktikaf di bawah pohon. Ya, mereka meyakini bahwa ini adalah pohon keramat gitu ya. Pohon yang punya berkah dan lain sebagainya. Sehingga keyakinannya adalah keyakinan kesyirikan ya, ketika meyakini bahwa sebuah pohon ini memberikan manfaat ya, dan bisa menolak bala, itu adalah sebuah kesyirikan ya kan. Sebagian sahabat yang baru masuk Islam itu berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwab kama lahum dzatu anwab. Ya, pohon ini namanya dzatu anwab. Kata sebagian sahabat, wahai Rasulullah, coba dong buatkan untuk kami pohon dzatu anwab sebagaimana orang-orang musyrikin ini punya pohon dzatu anwab. Kita pengen punya pohon sebagaimana mereka punya pohon. Tentu bayangkan, ini sebagian orang ini meminta untuk apa? Meminta untuk melakukan kesyirikan. Ya. Nabi SAW ya ikhwan marah besar tatkala ada sebagian sahabat yang menyatakan hal tersebut. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, innaha sunan qultum walladhi qultum alladhi qala bihi banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha innakum qaumun tajhalun. Allahu Akbar, semuanya itu adalah kebiasaan orang-orang terdahulu. Itu adalah kebiasaan orang-orang Bani Israel ketika mereka mengatakan kepada Nabi Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh, kata Nabi Musa kepada Bani Israel. Nabi SAW ya ikhwan, sekarang dalam perjalanan perang melawan orang-orang kafir.
Nabi SAW tidak mengatakan, oh ini di hadapan kita ada musuh bersama. Kalau antum kan masih kaum muslimin semuanya. Ya, kita nggak usah mengingkari dulu tentang kesyirikan. Yang penting kita melawan dulu kekafiran ini, orang-orang kafir. Nanti baru selesai itu, baru kita bersatu. Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi SAW langsung mengingkari kesyirikan, langsung mengingkari salah pahamnya para sahabat tentang kesyirikan tersebut. Langsung diingkari. Karena Nabi tahu, kalau masih ada dari kalangan kaum muslimin yang berbuat kesyirikan, maka perangnya nggak bakalan menang. Nggak mungkin. Kita kaum muslimin pun demikian. Kita nggak mungkin bisa menang ya, melawan musuh-musuh Islam kalau di antara kita masih gemar untuk minta kepada selain Allah. Masih suka datang ke dukun, masih percaya sama zodiak, masih percaya sama hal-hal yang berbau mistis, kesialan, dan lain sebagainya. Ya, gedung ada 20 lantai, tapi lantai 13-nya nggak ditulis. Hotel ada ratusan kamar, kamar 13-nya nggak ada. Keyakinan-keyakinan seperti ini, itu nggak bakal bisa bikin kita menang, nggak mungkin, ya kawan. Makanya setiap orang itu harus mendirikan tauhid di dalam dirinya, di dalam keluarganya, masyarakat sekitar. Terus dakwah tauhid terus digenjot terus, ya kawan. Sampai masyarakat paham semua tentang hal-hal prinsip seperti ini. Dengan itu masyarakat akan menang. Islam akan jaya dengan hal tersebut. Sehingga ini adalah ganjaran yang pertama bagi orang-orang yang bertauhid. Mereka akan mendapatkan kemenangan dan kekuasaan di bumi. Dan inilah yang didapatkan oleh Rasul SAW. Nabi Muhammad dakwahi dari awal sampai akhir tauhid. Maka Allah berikan kekuasaan yang tidak pernah terbetik dalam pikiran seseorang. Nabi Muhammad yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya, tinggalnya di Makkah, yang ketika itu ya negara-negara besarnya adalah Romawi dan Persia. Mereka punya sejarah, mereka punya ilmuwan, mereka punya segala-galanya, kekuatan, pasukan dan seterusnya. Tapi bisa dikalahkan oleh Nabi Muhammad SAW yang hanya berdakwah dalam 23 tahun. Ya, kita kelompok-kelompok Islam zaman sekarang sudah berapa tahun mereka berdiri? Sebagian mereka berdiri 100 tahun, sebagian mereka berdiri 80 tahun, 70 tahun. Ya, akan tapi tidak juga membawa kemenangan bagi kaum muslimin. Ya, maka yang harus kita perhatikan yang pertama adalah mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan keamanan dari Allah di dunia dan di akhirat. Mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan keimanannya ini tidak tercampur dengan kezaliman. Keimanannya tidak tercampur dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Rasulullah SAW ketika menyebutkan ayat ini kepada para sahabatnya, maka sahabat-sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu?" Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kezaliman? Ya, karena persyaratan untuk mendapatkan keamanan ini dan hidayah, dia keimanannya tidak boleh tercampurkan dengan apa? Dengan kezaliman. Ya. Sedangkan sahabat-sahabat bilang, siapa di antara kita nggak pernah berbuat zalim? Maka Nabi SAW mengatakan maksud kezaliman di situ adalah apa? Kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Itu adalah ganjaran yang kedua. Kemudian ganjaran yang ketiga adalah ya, orang yang bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan, maka dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Ya. Rasul SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah."
Ya, barang siapa yang wafat dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga syarat untuk seseorang ini masuk surga adalah dia bertauhid dan tidak berbuat kesyirikan. Ya. Dan kita sudah sebutkan ya di pembahasan yang lalu bahwa di antara bahaya kesyirikan adalah kesyirikan itu menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan mengharamkan baginya surga dan tempatnya di neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya, sehingga ganjaran yang ketiga adalah orang yang bertauhid pasti masuk surga. Dengan syarat tentu tauhidnya tidak tercampur dengan kesyirikan. Ya, sebagaimana yang tadi disebutkan. Kemudian dalam hadis lain, ya, riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati, dia wafat dalam keadaan tidak berbuat syirik sama sekali, maka dia pasti masuk surga. Waman mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang wafat dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Ya, maka dia akan masuk neraka. Ya, sehingga ini adalah penjelasan bahwa orang yang bertauhid dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah bahwa tauhid mencegah dari azab neraka. Tauhid mencegah dari azab neraka. Ya, tauhid akan melindungi seseorang dari azab neraka. Dan yang perlu diketahui adalah bahwa terkadang ya, tauhid itu melindungi seseorang dari neraka sehingga dia tidak masuk neraka sama sekali. Dan terkadang ya, jika seseorang itu dia melakukan dosa, ya, tapi dosanya tidak sampai kesyirikan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilannya yang mengazab orang tersebut sesuai dengan kadar dosa yang dia miliki. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkannya dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa tauhid mencegah dari azab neraka, bisa jadi mencegah sama sekali tidak masuk neraka, ya, walaupun dia berdosa. Nanti akan kita sebutkan. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seseorang karena tauhidnya itu kuat yang ada di dalam hatinya. Dosa-dosa yang lain dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang-orang yang bertauhid tapi dia masih suka untuk melakukan dosa. Maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke neraka terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannatil jannah, wa ahlun narin nar. Thumma yaqulu Allah Ta'ala, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman." Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika menentukan bahwa penduduk surga masuk surga dan penduduk neraka semuanya masuk neraka, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang di hatinya, ya, orang-orang yang dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi. Ya, sangat kecil sekali. Keluarkan setiap orang yang di hatinya masih ada iman. Maksudnya apa? Masih ada tauhid di dalam hatinya. Diperintahkan untuk dikeluarkan. Baik. Fayukhrajuna minha qad iswaddu fayulqawna fi nahril hayah. Ya, fayambutuna kama tambutul habbatu min janibis sayl. Maka mereka pun keluar. Orang-orang yang tadi tauhidnya ada sedikit di hatinya, ya, dikeluarkan dari neraka, kemudian mereka dilempar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sungai yang disebut dengan sungai kehidupan. Ya, maka mereka pun, dan mereka dalam keadaan sudah seperti arang, ya, sangat hitam sekali karena dibakar di neraka. Mereka pun dilemparkan, ya, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, maka mereka tumbuh
Ya, sebagaimana tumbuhnya benih yang berada di pinggiran sungai. Mereka tumbuh, kemudian ya mereka pun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya. Jadi sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh orang yang bertauhid, yang tidak berbuat kesyirikan, di ujungnya, ya, ujung kehidupannya di akhirat dia pasti masuk surga. Jadi ini merupakan kabar gembira sekaligus ancaman. Ya. Kabar gembira bagi orang yang bertauhid, karena jika dia bertauhid, dia pasti masuk surga. Ini kabar gembira. Kemudian ancaman juga bagi orang yang bertauhid, bahwa bukan berarti kalau dia bertauhid, kemudian dia boleh berdosa. Tidak. Bisa jadi seseorang yang bertauhid, kemudian dia berdosa, ya, maka dosa tersebut menjadikan dia masuk neraka, itu bisa jadi. Sehingga ini ancaman sekaligus kabar gembira. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kemudian kita terlalu percaya diri, kita maghrur, ya, kita meremehkan dosa dengan alasan yang penting saya bertauhid. Ya, maka ini salah. Ya. Jadi keutamaan tauhid ini harus dipahami dengan benar. Ya, jangan sampai salah memahami. Ya. Anda dapat cerita, ya. Kalau antum tahu ada Ustadz Badrus Salam, ketika awal-awal beliau dakwah di Bogor, ya, beliau ngajar anak-anak kecil baca Al-Quran. Beliau ngajar anak-anak kecil baca Al-Quran. Anak-anak itu, ini awal-awal beliau pulang dari Madinah, ya. Sampai kemudian berpuluh-puluh tahun kemudian, anak kecil yang pernah diajar sama beliau, itu sudah besar. Ternyata Masya Allah, ya, di badannya ada tato dan lain sebagainya. Terlihat bahwa sosoknya nggak seperti dulu pas masih kecil gitu ya, suka ikut pengajian dan lain sebagainya. Maka ditegur sama Ustadz. Kemudian kata si orang ini, Ustadz, alhamdulillah saya walaupun bandel, tapi saya nggak pernah berbuat syirik, kata dia. Ya, jadi ini dia salah paham ya. Bukan berarti kemudian kalau nggak berbuat syirik boleh bandel ya. Walaupun benar bahwa di akhirat nanti ya, walaupun sebandel apapun orang, ya, dia kalaupun masuk neraka, ya, ujungnya dia bakal masuk surga, betul. Ya. Akan tapi kita cara memahaminya tidak seperti itu ya. Al-muhim, tapi subhanallah, terkadang ya, kalau kita melihat orang-orang seperti itu, ada kebaikan di hatinya. Ya, dia mengetahui tentang tauhid. Ya. Dia waspada terhadap syirik gitu loh. Saya ada kebaikan di hati orang tersebut ya, walaupun akhirnya itu adalah salah paham gitu. Nah, intinya adalah bahwa orang yang bertauhid, mereka akan keluar dari neraka. Nggak mungkin mereka selama-lamanya di neraka. Oleh karena itu dalam hadits lain misalnya, Nabi SAW mengatakan, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Akan keluar dari neraka orang yang di hatinya adalah ilaha illallah. Di hatinya adalah ilaha illallah walaupun besarnya hanya sebesar gandum. Ya, gandum ini sangat kecil di hati. Tapi kalau la ilaha illallahnya itu masih ada, walaupun sekecil gandum, dia pasti akan keluar, kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam konteks lain, Nabi SAW mengatakan, ya khruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khair. Ya, kata Nabi SAW akan keluar dari neraka yang di hatinya adalah la ilaha illallah walaupun sebesar biji jagung. Ya, walaupun kecil di hatinya la ilaha illallah, dia akan keluar. Ya. Kemudian di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Tirmidzi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yu'azzabu nasun min ahli tauhid finnar." Ya, kata Nabi SAW, akan ada orang-orang yang diazab di neraka dan mereka adalah ahlut tauhid. Anda bayangkan, mereka ahlut tauhid tapi diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta yakunu fiha humama, sampai mereka itu menjadi arang, hitam karena diazab. Tsumma tudrikuhumur rahmah, kemudian mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Fayukhrajuna wa yutrahuna ala abwabil jannah, maka mereka pun dikeluarkan oleh Allah dan dilemparkan ke pintu surga. Qala fayarishu alaihim ahlul jannati alma, maka penghuni surga yang mencipratkan air kepada mereka.
Jadi mereka seperti arang berada di pintu surga, oleh penghuni surga diciptakan air. Fayambutuna kama yambutul husa'u fi hamalatis sayil, tsumma yadkhulunal jannah, maka mereka pun tumbuh sebagaimana biji yang tumbuh di bawaan buih banjir. Kemudian mereka pun masuk surga. Sehingga hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Intinya adalah bahwa orang-orang yang bertauhid, mereka pasti masuk surga. Dan mereka akan terjaga dari api neraka. Baik terjaga dari api neraka secara menyeluruh atau secara sebagian. Sehingga ujung-ujungnya pasti dia masuk surga. Baik, kemudian yang kelima, ganjaran yang kelima adalah bahwa tauhid adalah amal soleh yang paling berat di timbangan hari kiamat. Kita semua mengetahui bahwa di hari kiamat nanti akan ada timbangan. Dan timbangan ini adalah timbangan yang tidak bisa dipikirkan oleh akal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal waznu yawma idzinil haqq." Dan timbangan di hari kiamat adalah sesuatu yang benar, adalah sesuatu yang hak. Dan para ulama menyebutkan bahwa mizan ini lahu kifatan walisan. Dia memiliki dua piringan dan dia punya lisan. Itu yang ada di tengah kedua piringan tersebut. Sehingga setiap orang nanti akan ditimbang, dilihat amal soleh dan amal buruknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, "Yusahu birajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq." Nanti di hari kiamat akan dipanggil seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia. Antum perhatikan hadis ini baik-baik. Fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillin maddal basar. Maka dihamparkan di hadapan orang ini 99 catatan amal. Setiap satu catatan amal panjangnya sejauh mata memandang. Tsumma yaqulullahu azza wa jalla hal tunkiru min hadza syai'an. Maka catatan-catatan amal itu dipenuhi dengan catatan buruk semuanya. Catatan dosa semuanya. Bayangkan, jumlahnya ada 99, satunya itu sejauh mata memandang. Semuanya amalan dosa dan keburukan. Maka Allah bertanya kepadanya, apakah ada dari dosa ini yang engkau ingkari? Fa yaqulu la ya Rabb. Tidak ada yang aku ingkari sama sekali. Dosa-dosa ini benar aku lakukan. Fa yaqul adzalamatka katabati al-hafizun. Apakah penulis-penulis catatan amal tersebut, malaikat-malaikat, maksudnya mereka menzalimimu, ada sesuatu yang tidak engkau lakukan tapi dicatat, maka orang ini mengatakan, la ya Rabb, tidak ya Tuhanku, semuanya benar, aku pernah melakukannya. Tsumma yaqul alaka uzrun, apakah engkau punya uzur? Apakah engkau punya alasan kenapa berdosa? Dia mengatakan, tidak ya Allah. Kemudian Allah mengatakan lagi, alaka hasanah, apakah engkau punya kebaikan, punya pahala yang engkau pernah lakukan? Dia pun mengatakan, tidak ya Rabb. Fayahabur rajul, kata Nabi, dia pun merasa takut. Anda bisa bayangkan, ini pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang berdosa. Dan sangat banyak dosanya, dan semua itu ada buktinya. Ya, semuanya ada buktinya. Dan dia tidak bisa mengingkari apapun. Ya, bahkan dalam banyak hadis disebutkan bahwa nanti akan bersaksi seluruh anggota tubuhnya yang pernah melakukan dosa tersebut. Jadi nggak mungkin seorang itu berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mengatakan bahwa saya tidak punya pahala, Allah mengatakan bala innalaka indana hasanah. Sesungguhnya engkau masih memiliki kebaikan. Sesungguhnya engkau masih memiliki kebaikan. Wa innahu la dhulma 'alaika al-yawm. Dan sesungguhnya tidak ada kezaliman di hari ini. Antum bisa bayangkan betapa orang ini sudah putus asa, dia merasa dia pasti masuk neraka, dia merasa bahwa dosanya sudah sangat banyak dan buktinya ada dan dia tidak bisa mengelak sama sekali. Kemudian Allah mengatakan engkau masih memiliki kebaikan dan engkau tidak akan dizalimi. Jadi ini salah satu bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fatukhraju lahu bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan bitaqah. Bitaqah itu secari kertas. Karena ada penyebutan bitaqah di sini, maka hadis ini disebut dengan haditsul bitaqah.
hadis bitaqah. Bitaqah artinya apa? Secari kertas. Di secari kertas itu tertulis kata Rasulullah SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya dia masih bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Nabi Muhammad adalah hambanya. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Dia tidak mempersekutukan Allah, tapi dosanya banyak. Mungkin dia membunuh, dia berzina, dia berbohong, dia korupsi, dia mencuri, dan dosa-dosa yang lainnya. Tapi dia nggak berbuat kesyirikan, dia nggak pernah kedukun, dia nggak pernah minta kepada selain Allah, dia nggak pernah minta kepada orang yang sudah meninggal, nggak. Betul-betul. Dia masih memiliki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu ya Rabbi ma hadhihi al-bitaqah ma'a hadhihi sijillat. Maka orang ini mengatakan, ya Allah, apa gunanya? Ya Allah, apa gunanya secari kertas ini jika dibandingkan dengan catatan amal keburukanku yang sangat banyak? Maka Allah mengatakan, innaka la tuzlam. Sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Fatuda'u sijillatu fi kiffah wal bitaqatu fi kiffah. Maka ditimbanglah antara amalan-amalan keburukan dan dosa yang sangat banyak itu, ditaruh di piringan yang satu. Wal bitaqatu fi kiffah, dan secari kertas itu diletakkan di piringan yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka secari kertas itu sangat berat, dan catatan amalan keburukan itu berterbangan karena saking ringannya. Bisa kita bayangkan betapa secari kertas yang berisikan asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu bisa mengalahkan dosa-dosa yang sangat banyak. Ya, tentunya hadis ini sekali lagi bukan kemudian menjadikan kita malas untuk beramal, atau malah seseorang itu salah paham, akhirnya dia berdosa dan lain sebagainya. Tidak. Ya, dan hadis ini kita tidak tahu apakah untuk kita atau bukan untuk kita. Karena hadis itu tidak bisa difahami hanya dengan satu hadis saja. Kita harus mengumpulkan hadis-hadis yang lain. Sedangkan tadi kita jelaskan bahwa ada orang-orang ahli tauhid yang mereka dibakar dulu di neraka jahanam. Sampai akhirnya kemudian dia pun dikeluarkan oleh Allah. Ya, jadi maksudnya adalah bahwa hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Ya, keutamaan seseorang yang tidak beribadah kecuali hanya untuk Allah. Jadi menjaga kemurnian tauhid di dalam hatinya itu dijaga. Sehingga maksudnya bahwa ini adalah ganjaran tauhid yang kelima, yaitu tauhid adalah amal soleh yang paling berat di timbangan kelak. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah tauhid merupakan sebab agar masuk surga tanpa hisab. Ya ikhwan, tadi kita bahas bahwa tauhid itu sebab agar seseorang masuk surga. Ternyata ya, orang-orang yang masuk surga ini mereka tidak dalam satu tingkatan. Ada beberapa tingkatan orang-orang yang masuk surga. Sebagian orang masuk surga tapi dia azab dulu di neraka karena dia punya dosa-dosa. Bagaimana yang tadi kita sebutkan. Sebagian orang tidak diazab, langsung masuk surga. Akan tetapi dia dihisab. Dia ditanya dulu tentang amal solehnya, ditanyakan tentang kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan, ditanya. Ada pertanyaan di sana. Ya. Walaupun orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, ya pertanyaannya akan mudah. Dan hisabnya akan sangat mudah. Akan tapi ada sebagian orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa ditanya. Mereka sangat spesial. Ya. Kalau kita misalnya di airport, ya, kita kalau mau masuk masuk ke dalam airport gitu katakanlah, maka nanti barang-barang kita itu harus dicek dulu. Ya kan? Kemudian badan kita dipakein alat, dilihat apakah ada benda tajam dan lain sebagainya, diperiksa dulu. Baru kemudian kita bisa masuk. Tapi ada orang-orang yang ya, mereka masuk langsung tanpa harus dicek terlebih dahulu. Ya, dia bawa tas, bawa dan lain sebagainya, seperti kru pesawat misalnya dan lain sebagainya. Ya, pilot atau kru yang lain, itu mereka masuk tanpa harus dicek terlebih dahulu. Maka kita lihat ya bagaimana ada orang-orang spesial ya, yang dikhususkan masuk tanpa dicek terlebih dahulu. Nah,
Nanti di hari kiamat pun demikian. Ketika orang-orang itu masuk surga, ada yang dicek, ada yang nggak dicek, langsung masuk ke surga. Maka ini adalah tingkatan yang tinggi, level yang sangat tinggi bagi orang yang masuk surga. Dan mereka ya ikhwan adalah orang-orang yang tauhidnya itu betul-betul murni, bersih. Mereka nggak menoleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak berharap, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah level yang sangat tinggi, ya, yang sangat tinggi. Dan sebagian sahabat, ya, radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka ketika jatuh sesuatu dari tunggangan mereka, itu mereka nggak mau minta kepada orang lain, nggak mau. Mereka turun dari tunggangannya, kemudian mengambil barang tersebut, naik lagi. Ya, kenapa? Karena betul-betul hati mereka nggak mau ada ketergantungan sama orang lain. Dan ini sekali lagi tingkatan yang luar biasa dalam bertauhid. Ya, sehingga mereka tidak lagi bicara tentang masalah dosa. Ya. Tapi yang mereka bicara adalah sesuatu yang mubah ini bermanfaat atau tidak bagi aku di hari kiamat nanti. Mereka sudah tidak lagi bicara bahwa, oh ini mubah, berarti saya lakukan. Oh ini haram, baru saya tidak melakukan. Enggak. Yang perkara yang mubah pun terkadang mereka tinggalkan. Kenapa? Karena mereka takut kemurnian agama mereka itu terkotori. Atau mereka takut terjerumus kepada dosa ketika mereka memperbanyak amalan yang mubah. Ya, sehingga ini adalah satu, sekali lagi, tingkatan yang sangat tinggi. Ya. Yang sangat tinggi yang bisa didapat oleh orang yang bertauhid. Ya. Dan hal ini, ikhwan, bukan berarti bahwa orang tersebut itu tidak melakukan dosa. Tidak. Bisa jadi orang yang masuk surga tanpa hisab, dia berdosa. Dan ini adalah tabiat dari manusia. Akan tapi dia setiap berdosa, apa yang dia lakukan? Dia kembali kepada Allah. Dia bertaubat. Ya. Dosa bertaubat. Dosa bertaubat. Ya, sehingga bukan berarti orang-orang yang pada tingkatan ini adalah orang-orang yang maksum, tidak. Yang maksum hanyalah para nabi dan rasul. Yang terjaga dari dosa-dosa hanya para nabi dan rasul. Ya, adapun orang-orang biasa, ya, umat manusia, semuanya pasti melakukan dosa. Akan tapi yang membedakan antara orang yang soleh, wali di antara wali-wali Allah dengan yang lainnya adalah bahwa mereka setiap kali dosa dan melakukan kesalahan senantiasa kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang panjang yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah. Nabi mengatakan, "Uridat alayyal umam." Ya, diperlihatkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabi wa ma'ahul ummah wan nabi yamurru ma'ahu an-nafar wan nabi yamurru ma'ahu al-'ashra wan nabi yamurru ma'ahu al-khamsah wan nabi yamurru wahdahu. Ya, sesungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah umat-umat. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mimpi Nabi, dan mimpi Nabi itu hak. Ya, sebagian menyatakan bahwa ini tatkala Nabi SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Ya, ketika Nabi diperlihatkan neraka dan surga, maka Nabi diperlihatkan juga hal ini. Nabi diperlihatkan umat-umat yang banyak. Kata Nabi, aku melihat aku melihat seorang Nabi yang bersamanya banyak orang. Aku melihat seorang Nabi yang bersamanya 10 orang. Itu bayangkan. Ada Nabi yang pengikutnya hanya 10 orang. Kemudian aku melihat Nabi yang bersamanya 5 orang. Bayangkan, Nabi 5 orang pengikutnya. Wan Nabi yamur wahdahu. Dan aku melihat seorang Nabi yang hanya berjalan sendirian, tidak punya pengikut sama sekali. Ikhwan, antum bayangkan. Jumlah yang banyak itu tidak menjadi tolak ukur bahwa suatu kelompok itu benar. Tidak. Dan tidak juga kalau jumlahnya sedikit itu berarti benar, ya tidak juga. Akan tetapi yang benar adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, menurut pemahaman salafus saleh, itu adalah tolak ukur kebenaran. Jadi jangan sampai kita silau dengan jumlah. Kalau banyak berarti benar, kalau sedikit enggak, belum tentu. Atau sebaliknya, kalau sedikit berarti benar, kalau jumlah kita nggak tahu. Ya bisa jadi hak diikuti banyak orang, bisa jadi hak diikuti sedikit orang.
Ya, buktinya di sini Nabi ada yang banyak, ada yang sedikit, bahkan ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian Nabi mengatakan faida sawadun katsir, qultu ya Jibril haula'i ummati. Wahai Jibril, itu Nabi SAW melihat umat yang sangat banyak. Kemudian Nabi mengatakan wahai Jibril, itu adalah umatku. Maka Jibril mengatakan tidak, wahai Muhammad, itu bukan umatku. Walakin inzur ilal ufuq, lihatlah kepada bagian yang lain. Nabi akhirnya melihat kepada bagian lain, maka Nabi mengatakan fanadhartu fa idza sawadun katsir. Maka tiba-tiba aku melihat lebih banyak lagi. Di sisi yang lain itu ada umat yang lebih banyak lagi. Maka Jibril mengatakan hadhihi ummatuk. Wahai Muhammad, ini adalah umatmu, ini adalah pengikutmu. Wa haula wa minhum sab'una alfan. Quddamuhum la hisaba alaihim wala azab. Sesungguhnya di antara mereka ini, umatmu ini ada 70.000 orang. Ada 70.000 orang yang mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, bayangkan di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nggak ditanya dulu ya, kenikmatan-kenikmatan di surga di dunianya dulu, dosa-dosanya seperti apa di dunia, nggak ditanyakan. Langsung mereka masuk surga. Bisa bayangkan. Jumlah mereka ada berapa kata Jibril? Ada 70.000 orang. Ya, semoga kita termasuk dari yang 70.000 ini. Amin ya rabbal alamin. Gimana, antum optimis atau pesimis untuk masuk ke yang 70.000? Antum tahu para sahabat Nabi, ya, ketika haji wada, ketika Nabi SAW itu berhaji, ya kan para sahabat itu hadir. Jumlah mereka ada berapa, antum tahu? Jumlah mereka ada 100.000. Jumlah mereka ada 100.000. Ya, kalau mau hitung-hitungan kita masuk atau enggak, melihat jumlah sahabat saja, mereka ada 100.000. Belum lagi tabi'in. Di situ ada Al-Hasan Al-Basri, ada Sa'id bin Musayyib, ada Atha bin Abi Rabah, ada Ikrimah, ada kemudian belum lagi selanjutnya ada Imam Malik, selanjutnya ada Imam Syafi'i dan teman-temannya, ada Imam Ahmad dan teman-temannya, Bukhari, Muslim. Itu zaman-zaman yang kita nggak mungkin sampai ke derajat mereka. Ya, sangat sulit untuk sampai ke derajat mereka. Jadi mudah-mudahan ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya masuk ke 70.000 itu. Al-muhim, kita lanjutkan dulu hadisnya. Kemudian qultu walima, Nabi SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa? Ya, kok bisa mereka mendapatkan keutamaan tersebut? Ya, di dalam riwayat lain, Nabi SAW ketika menyebutkan hal ini kepada para sahabat, maka Nabi SAW meninggalkan mereka. Nabi SAW meninggalkan mereka. Maka para sahabat, kata Ibnu Abbas, ya, di malam harinya mereka bercerita dan membicarakan tentang hal tersebut. Siapa sebetulnya orang-orang yang 70.000 itu? Sebagian sahabat mengatakan mungkin mereka adalah orang yang terlahir di dalam Islam. Ya. Jadi sahabat-sahabat ini kan sebagian mereka dulunya melakukan kesyirikan. Kemudian datang Islam, mereka masuk Islam. Ya kan? Jadi mereka Islamnya itu umur 40, sebagian mereka Islamnya umur 50, sebagian mereka Islamnya umur 30. Nah, sahabat-sahabat ini mengatakan, oh mungkin mereka yang dari lahir itu sudah Islam. Paham antum? Ini apa ya? Terkadang anak berpikir ini sedikit menggelitik gitu ya. Ya, kalau kita mau seakan-akan anak mau mengatakan kepada para sahabat ya, ada orang-orang yang akan datang setelah kalian, yaitu maksudnya kita, lahirnya Islam dan mereka tua itu nggak tahu apa-apa tentang Islam, gitu loh. Maksudnya sahabat itu jauh lebih mulia walaupun mereka Islam hanya 2 tahun. Di antara mereka cuma 2 tahun ya kawan, Islam kemudian meninggal. Tapi wallah mereka mulianya luar biasa. Mereka yang mengharumkan nama Islam. Kita yang dari lahir Islam sampai meninggal Islam, terkadang kita nggak ada sumbangsi apapun untuk Islam. Ini satu hal yang menggelitik maksudnya. Maksudnya adalah bagaimana para sahabat ini berharap bahwa mereka termasuk dari orang yang lahir dalam keadaan Islam. Mungkin mereka pikir kita sumbangsinya bakal lebih maksimal gitu kan. Itu yang dipikirkan oleh sahabat. Sehingga mereka menyangka bahwa 70.000 golongan ini bukan kita, tapi mereka yang nanti akan datang
lahir dalam keadaan Islam. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan mungkin mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Ya, dari kecil sampai meninggal tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Terus mereka saling melempar sebuah pendapat gitu ya. Sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka dan bertanya, apa yang kalian bicarakan? Maka sahabat mengatakan, kami sedang membicarakan tentang 70.000 golongan, 70.000 orang yang engkau sebutkan bahwa mereka tidak akan mendapatkan azab dan hisab ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mereka adalah humul ladzina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta ruqyah dan tidak pernah berobat dengan pengobatan kai. Dan mereka tidak pernah menisbatkan sesuatu untuk sebuah kesialan, yaitu tatayur. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Tuhan mereka. Ini adalah 4 ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam konteks hadis ini. Yang pertama, mereka tidak meminta ruqyah. Ya. Jadi nggak ada, karena biasanya ya orang-orang yang minta ruqyah, mereka tawakalnya kepada orang yang meruqyah. Oleh karena itu, sebisa mungkin, kalau kita sakit, atau kita misalnya terkena satu hal yang kita tidak inginkan, ya kita ruqyah diri kita sendiri. Ya kita baca Al-Fatihah di dalam gelas, kemudian kita minum. Atau misalnya kita bacakan Al-Fatihah di kedua tangan kita seperti ini, kemudian kita usapkan ke wajah, ke badan kita. Itu bagian dari ruqyah. Lakukan sendiri. Kemudian kalau ada di anggota keluarga kita yang terkena sakit ya, atau yang lain sebagainya, maka kita ruqyah dia langsung, tanpa harus dia meminta. Ya, jadi ini adalah satu hal yang penting untuk diperhatikan ya. Bukan berarti minta ruqyah nggak boleh, tidak. Jadi perbolehkan seorang minta ruqyah, akan tapi dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya sekali lagi bukan berarti dosa. Ya boleh seseorang minta ruqyah, akan tapi ini adalah level yang Anda bilang tadi, tingkatan yang paling tinggi dalam tauhidnya seseorang. Kemudian wala yaktawun, dan mereka tidak melakukan pengobatan kai. Sebagian ulama menyebutkan karena pengobatan kai ini bisa menyiksa diri sendiri. Ya, kai itu adalah pengobatan dengan besi panas. Ya, jadi besi panas itu biasanya ditempel di telapak kaki seseorang atau di bagian tubuh tertentu. Ya, itu biasanya kalau mengenai syaraf-syaraf yang mati, ya bisa kembali hidup kembali gitu ya katakanlah. Jadi sebagian orang yang dia punya penyakit stroke misalnya, itu kalau ditempelin besi panas, ya, dengan metode tertentu yang sudah diketahui oleh mereka tentunya yang bergelut dalam bidang ini, itu bisa sembuh kembali. Ya, akan tapi ini tidak disarankan. Tidak disarankan karena hadis ini. Ya, dan juga para ulama menyebutkan, maksud dari mereka tidak melakukan pengobatan kai adalah mereka tidak melakukan pengobatan kai jika ada pengobatan lain yang bisa ditempuh. Ya, jadi kalau masih ada pengobatan lain, kemudian dia melakukan kai, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Akan tetapi, kalau dia tidak mendapatkan pengobatan lagi kecuali kai, maka ini dibolehkan dan dia bisa tetap mendapatkan keutamaan ini. Ya, ini rincian disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, mereka tidak melakukan tatayur. Ya, tatayur sebagaimana yang tadi kita sebutkan sebagiannya. Ya, angka 13 adalah sial. Kemudian kalau ada burung warna hitam di atas rumah misalnya, berarti bakal ada yang meninggal dan lain sebagainya. Maka ini tatayur. Mereka tidak melakukan ini. Ya, kalau ini adalah sebuah dosa, ya syirik. Bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Baik, tapi yang tadi yang sebelumnya itu bukan dosa, akan tapi mengurangi tawakal seseorang. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Jadi itu adalah beberapa ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang siapa? 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka kemudian ketika Nabi mengatakan hal tersebut, ada seorang sahabat yang bernama Ukashah ibnu Mihsan. Beliau berdiri kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni minhum, jadikanlah aku bagian dari mereka. 70.000 itu. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma ja'alhu minhum. Anta minhum, ya Allah, jadikanlah Ukashah bagian dari mereka. Kemudian Nabi mengatakan, engkau bagian dari mereka. Untuk bayangkan betapa bahagianya Ukashah.
Kemudian berdiri lagi seorang lain dari kalangan sahabat, dia mengatakan, ya Rasulullah, ij'alni minhum. Ya Rasulullah, jadikan aku bagian dari mereka. Maka Nabi pun mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah. Sesungguhnya Ukasyah telah mendahuluimu. Nabi SAW memberikan jawaban ini untuk orang yang kedua. Ya. Para ulama mengatakan bukan berarti Ukasyah adalah orang terakhir yang masuk di 70.000 tersebut. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menutup kesempatan untuk semua orang yang hadir di situ untuk meminta kepada Nabi SAW. Sehingga Nabi tidak mengatakan tidak ada lagi orang yang bisa masuk sini kecuali Ukasyah. Nabi tidak mengatakan hal tersebut. Nabi juga tidak mengatakan kepada orang yang kedua ini, engkau tidak termasuk. Tidak. Akan tapi Nabi mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah mendahuluimu. Bisa jadi dia termasuk. Tapi Nabi nggak mau semuanya akhirnya ditunjuk sama Nabi termasuk atau tidak termasuk. Sehingga orang tersebut, ya dia beramal, kemudian amalnya yang akan menentukan apakah dia termasuk atau tidak termasuk. Baik. Sekali lagi, gimana? Optimis atau pesimis untuk masuk ke dalam 70.000 ini? Ada hadis lain ya, ikhwan, yang memberikan kepada kita, katakanlah, secercah harapan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi SAW mengatakan, wa'adani Rabbi azza wa jal an yudkhilal jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin wala adab. Sesungguhnya Tuhanku telah berjanji kepadaku untuk memasukkan bagian dari umatku sebanyak 70.000 orang ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Baik, ini 70.000 orang. Kemudian kata Rasulullah, ma'akulli alfin sab'una alfan. Dan dari 70.000, setiap 1.000 ditambahkan 70.000. Paham antum? Jadi kan yang dijanjikan itu ada 70.000. Dari setiap 1.000 di 70.000 ini ditambahkan 70.000. Berapa jadinya? Coba antum buka kalkulator. Jadi 70.000. Kita lihat ya, kesempatan kita seperti apa ya untuk masuk. 70.000 dibagi 1.000. Wajib. Kemudian dikali 70.000. Berapa? 4.900.000. 4.900.000. Lumayan ya. Alhamdulillah. Tapi sekali lagi kita nggak tahu nih, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ada Imam Ahmad, para penulis hadis, buku-buku hadis zaman Ibnu Taimiyah, dan udah berjalan 1.400 tahun kaum muslimin, dan nanti bakal ada mungkin orang-orang soleh yang lebih soleh dari kita nggak tahu. Intinya 4.900.000 tambahan 4.900.000. Alhamdulillah. Baik. Dan ada hadis lagi yang memberikan kita harapan lebih besar, ya, Pak. Tentu jangan takut. Ya, dalam hadis yang sama, Nabi SAW mengatakan, tadi Nabi SAW mengatakan Allah berjanji untuk memberikan 70.000. Kemudian dari 70.000 itu, setiap 1.000-nya ditambahkan 70.000. Alhamdulillah. Kemudian kata Nabi SAW, wa thalatha hasayatin min hasayati Rabbi Azza wa Jalla. Kemudian Allah menambahkan lagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, setelah tambahan-tambahan tersebut, Allah menambahkan 3 cidukan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. 3 cidukan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Ya, para ulama menyatakan bahwa kita nggak tahu ya, sebanyak apa 3 cidukan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang rahmat Islam dan besarnya harapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya, untuk masuk ke dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya, maksudnya adalah bahwa ini adalah 6 ganjaran besar
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk orang-orang yang senantiasa bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan sama sekali. Semoga apa yang dipaparkan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah, jazakallah khair Ustaz atas materi yang disampaikan. Banyak sekali pelajaran yang alhamdulillah bisa kita dapatkan. Ana review sedikit tadi Ustadz menjelaskan mengenai al-hanifiyah yang secara bahasa artinya adalah condong atau melenceng dari kesyirikan, dan secara terminologi artinya lurus, yaitu lurus menuju tauhid. Al-hanifiyah disandarkan kepada Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim banyak disebut, dan kisahnya banyak disebutkan dalam Al-Quran karena memang Nabi Ibrahim banyak dicintai oleh banyak orang, dan agama Nabi Ibrahim adalah Al-Hanif dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian 6 ganjaran yang menjelaskan bahwa tauhid adalah amalan yang paling agung. Yang pertama adalah mendapatkan kemenangan dan kekuasaan di bumi. Yang kedua adalah mendapatkan keamanan dari Allah di dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah pasti masuk surga. Keempat, tauhid melindungi dari azab neraka. Kelima, tauhid merupakan amalan yang paling berat timbangannya di hari kiamat. Dan yang keenam, merupakan sebab orang masuk surga tanpa hisab. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nanti mungkin bisa diselingi antara penanya langsung dan penanya melalui kolom chat. Anda buka dulu untuk penanya langsung. Fadel pada Rinaldo. Fadel Rinaldo. Jazakallah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas materi dan pemaparan yang sudah disampaikan Ustaz. Ana mau bertanya bab orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dia tanya tadi tidak melakukan tatayur ya Ustaz. Ana mau bertanya tentang bab tatayur Ustaz. Pernah mendengar atau membaca hadis yang kurang lebih isinya itu tidak ada tatayur kecuali pada 3 hal: wanita, kuda, dan tempat tinggal Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah memang hadis ini sahih? Kemudian kalau misalnya memang diperbolehkan merasa tatayur terhadap 3 hal tersebut, kriteria seperti apa yang diperbolehkan gitu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Sebentar lihat hadisnya. Lihat takhrij hadisnya. Hadisnya sahih ya. Ini hadis yang masyhur. Ya, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Baik, hadis ini hadis yang sahih. Nabi SAW mengatakan, la adwa wa la tiyarah innama syu'mu fi thalath, fil farasi wal mar'ati wal dar. Ya, tidak ada penyakit yang menular, tidak ada tatayur, dan kesialan itu ada pada 3 hal, maksudnya yaitu al-faras, kuda, tunggangan, kemudian yang kedua adalah wanita, dan yang ketiga adalah rumah. Ya. Maksud dari hadis ini, ikhwan, ya bukan berarti kemudian kita dibolehkan untuk bertatayur.
Karena ada ijma di kalangan para ulama bahwa tatayur itu tidak diperbolehkan. Dan para ulama menyebutkan bahwa ijma itu menjelaskan sebuah hadis. Ya. Jadi kalau kalau ada hadis, ya, kemudian ada penjelasan dari para ulama bahwa kesepakatan dari mereka menyatakan bahwa maksud hadis ini seperti ini, maka ijma itu ya merupakan satu hal yang nggak bisa diganggu gugat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak mungkin bersepakat dalam sesuatu yang salah. Ya, sehingga kalau ada para ulama yang bersepakat dalam suatu hukum, maka kita yakini bahwa hukum itu pasti benar. Nah, di antaranya dalam tentang masalah tatayur ini, ya, dalam tentang masalah tatayur, para ulama semuanya sepakat bahwa tatayur ini nggak boleh. Ya, hukumnya haram. Bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar dengan penjelasan yang pernah Anda sebutkan di kajian-kajian yang berikutnya sebelumnya. Tapi maksud dari kesialan itu ada di 3 hal, yaitu wanita, kemudian tunggangan kuda, dan yang ketiga adalah rumah. Maksudnya adalah sering sekali keburukan itu terjadi dalam 3 hal ini. Sering sekali. Ya. Entah pada istri misalnya, ya, ada keburukan yang datang dari seorang istri, atau keburukan yang datang dari tunggangan. Ya. Sehingga tunggangan itu nggak bisa dipakai, atau sakit misalnya kudanya. Kalau sekarang kita mobil mungkin mogok dan lain sebagainya. Itu sering kali terjadi. Dan juga tentang rumah. Entah rumahnya misalnya ada hal-hal yang mengganggu kita di rumah tersebut, dan lain sebagainya. Sehingga maksud dari hadis ini bukan melegalkan atau membolehkan tatayur, atau menyangka sial, akan tetapi maksudnya adalah biasanya keburukan itu terjadi pada 3 hal tersebut. Ini maksud dari hadis tersebut. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Gimana Aldo? Sepertinya sudah cukup jelas ya. Selanjutnya Ana bacakan pertanyaan via chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana cara menjawab yang benar jika anak-anak bertanya di mana Allah? Allah itu seperti apa? Saya pernah membaca beberapa pendapat, ada yang mengatakan dijawab dengan Allah itu di arsy, di atas langit ketujuh, dan Allah Maha Besar sampai mata manusia tidak dapat melihatnya. Apakah benar pendapat ini ya Ustaz? Syukron. Jazakallah khair. Allah itu di arsy, terus apa? Di atas langit ketujuh, dan Allah Maha Besar sampai mata manusia tidak dapat melihatnya. Baik. Itu pendapat yang benar ya, pendapat yang benar. Dan ketika anak kecil misalnya bertanya tentang di mana Allah, maka kita jawab sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Dan ini adalah satu hal penting untuk diperhatikan, bahwa masalah asma wa sifat, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu kita harus ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kemudian, kalau ada anak yang bertanya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka kita jelaskan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan selalu katakan kepada anak, dan ini sebetulnya bukan khusus untuk anak. Ya. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini adalah kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, maka yakinlah, itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar, dan tidak mungkin sama dengan makhluk sama sekali. Nggak mungkin sama. Tapi karena kita nggak pernah melihat Allah, jadi kita nggak bisa tahu. Seperti apanya itu nggak bisa tahu. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dari yang ada di langit, di atas langit? Ya. Apakah kalian merasa aman dari yang ada di atas? Ya, maksud yang ada di atas di sini adalah Allah. Kita nggak merasa aman dari Allah. Ketika kita berdosa, kita takut kepada yang ada di atas. Kemudian dalam ayat lain, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Ar-Rahman itu berada di atas arsy. Dan Allah menyebutkan ayat ini secara berulang di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Ar-Rahman yaitu Allah
beristiwa di atas arsy. Istiwa kata para sahabat artinya adalah ala wartafa, yaitu berada di atas. Kemudian juga dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabat. Kemudian sahabat ini mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat kasar kepada budak perempuanku. Ya, jadi sahabat ini dia menampar budak perempuannya. Kenapa? Karena melakukan kesalahan. Maka sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, aku mau membebaskan budak ini menjadi orang yang merdeka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, coba datangkan budak tersebut. Aku mau melihat. Ketika budaknya datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menguji akidahnya. Maka Nabi bertanya, man ana, siapa aku? Kata budak itu, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Kemudian Nabi mengatakan, aina Allah, di mana Allah? Maka budak perempuan itu mengatakan, fis sama, Allah ada di atas. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat ini, i'tiqha fa innaha mu'minah. Lepaskan, bebaskan budak ini, sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Antum bisa bayangkan bagaimana Nabi menghukumi orang ini beriman dengan dua keyakinan. Yang pertama keyakinan bahwa Rasul adalah utusan Allah, dan yang kedua dengan keyakinan bahwa Allah berada di atas. Sehingga ini adalah hadis-hadis dan dalil-dalil yang sangat jelas yang menjelaskan bahwa Allah itu ada di atas. Dan dalil-dalil yang lain sangat banyak ya kawan. Sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa sekitar ada 1.000 atau 2.000 dalil yang menjelaskan tentang bahwa Allah ini di atas. Ya. Bahkan Fir'aun itu mengatakan kepada Haman. Haman itu arsitek pribadinya Fir'aun. Fir'aun mengatakan, ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughal asbab. Asbab as-samawati fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, tolong buatkan aku ya bangunan yang sangat tinggi. Untuk apa? Agar aku bisa melihat kepada Tuhannya Musa. Dan aku yakin Musa itu berbohong. Antum melihat apa maksudnya? Nabi Musa meyakini bahwa Allah itu di atas. Fir'aun mengejek keyakinan ini. Akhirnya ngomong ke arsiteknya, buatin gedung yang tinggi, bangunan yang tinggi, kita lihat. Musa pasti bohong, nggak akan ada Tuhan di atas. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang meyakini bahwa Allah di atas, dia pengikutnya Nabi Musa. Maka dia disebut dengan Musawi, pengikutnya Nabi Musa. Dan orang yang tidak meyakini Allah di atas, dia pengikutnya siapa? Dalam konteks ini dia sama kayak Fir'aun. Ya. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam salah satu kitab. Maksudnya adalah sangat banyak dalilnya. Bahkan ya, secara fitrah kita meyakini Allah di atas. Kalau kita berdoa, kemana kita berdoa? Kita berdoa ke atas. Ya, tangan kita tadahkan ke atas. Ketika kita punya masalah, kita tadahkan tangan kita ke atas. Dan kita kalau bicara tentang Allah, kita selalu menunjuk ke atas. Betul atau tidak? Dan kita kalau ngomongin masalah rizki, ya, ngomong masalah rezeki itu ada yang udah diatur sama yang di mana? Sama yang di bawah? Di atas. Itu udah pembicaraan orang-orang awam sudah. Ya. Kita pasrah sama yang di atas, sama yang di atas, sama yang di atas. Karena Allah memang di atas. Itu fitrah kita. Kita nggak usah belajar Al-Quran dan Sunnah, kita tahu bahwa Allah di atas. Ya. Dan sebagian orang mau menggunakan akal untuk memahami hakikat Allah. Ini nggak mungkin ya, akhi. Nggak mungkin. Akhirnya apa kata mereka? Mereka mengatakan kalau Allah di atas, nanti berarti Allah ada ruangan dong. Diliputi oleh ruangan. Ya akhi, Anda bicara tentang Allah, membayangkan bahwa Allah itu manusia. Akhirnya Allah itu seakan-akan manusia harus ada tempat, harus ada ruangan, harus ada atasnya, harus ada sesuatu. Itu manusia. Jangan dipikirkan bahwa itu adalah manusia. Ini adalah Allah. Kita nggak tahu seperti apa Allah. Yang kita tahu adalah Allah di atas, ya sudah. Itu yang Allah jelaskan. Paham ya? Kemudian sebagian mereka mengatakan, kalau Allah di atas, kemudian di bawahnya arsy, berarti Allah butuh sama arsy. Ya akhi, jangan dipikirkan bahwa arsy itu kayak kita duduk di atas kursi. Nggak boleh. Menyamakan Allah dengan makhluknya nggak boleh. Sesuatu yang ada di atas, nggak selalu butuh sama yang ada di bawahnya. Antum lihat sekarang, langit dan bumi. Langit ada di atas bumi,
akan tapi langit tidak berpijak kepada bumi. Ya, maksudnya adalah bahwa nggak boleh kita memikirkan Allah itu sama dengan makhluknya. Sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah ya akidah kaum muslimin, akidahnya Nabi Musa, akidahnya seluruh nabi dan rasul, akidahnya para sahabat, akidah seluruh kaum muslimin adalah meyakini bahwa Allah itu ada di atas. Jadi kita kasih tahu ya ke anak kita bahwa Allah itu ada di atas. Ya, Allah itu bukan makhluk. Di situ ada makhluk dan Allah di atas makhluknya, terpisah dari makhluknya. Ya, dan Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, Allah Maha Indah. Dan kita tidak bisa memikirkan seperti apa Allah. Ya, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan langsung. Tafadhol Akh Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas sharing materinya malam ini. Ana ingin bertanya, tadi Ana tergelitik pas kita membicarakan di awal ya mengenai bagaimana ada rekan-rekan di luar sana yang bersemangat sekali untuk mengembalikan kejayaan Islam itu dengan menggaungkan ide mengenai khilafah terlebih dahulu gitu ya, sehingga malah mungkin tadi yang Ustadz bilang melupakan esensinya di mana justru tauhid yang mestinya dikedepankan. Nah, Ana ingin bertanya Ustadz, dalam situasi seperti sekarang di mana kita sendiri tinggal di Indonesia yang walaupun mayoritas penduduknya adalah penduduk Muslim gitu ya, di mana tapi secara pemerintahan, secara regulasi, secara tata kenegaraan ini adalah bentuk sekuler. Kita mengadopsi yang namanya sistem demokrasi gitu ya. Dan juga terjadi di banyak sekali negara di seluruh dunia, dan mungkin barangkali tidak ada lagi negara yang pure Islam gitu ya. Nah, pertanyaan Anda Ustadz, dalam kondisi seperti ini di mana memang pemerintahnya seperti itu, walaupun tidak ada pencegahan, misalnya kita sholat bisa bebas, masjid bisa bebas dan seterusnya, tidak ada pengekangan kita sebagai hak-hak muslim yang benar-benar kentara ya. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap muamalah yang mesti kita tunjukkan menyikapi pemerintahan yang seperti ini, Ustaz? Apakah benar-benar kita menarik diri sama sekali, antipati terhadap pemerintahan, jangan ikut nyemplung ke dalamnya sama sekali, jangan ikut terlibat, sudah melakukan amal yang lain saja sambil terus mengusahakan tauhid dan mendakwahkan tauhid, atau bahkan atau apa yang mesti kita lakukan? Menurut Ana ini penting Ustaz, karena pada akhirnya ikhwan kita kan kemudian memilih jalan-jalan masing-masing. Ada yang siasahnya mungkin mendirikan ormas atau partai masuk ke dalam pemerintahan dengan semangat yang sama mungkin sebenarnya. Cuma bisa jadi ini tidak tepat. Ada yang mungkin ekstrimnya malah hijrah Ustaz, ke Timur Tengah sana ya kan, berkumpul dengan kelompok-kelompok yang malah seolah-olah mendirikan daulah Islamiyah gitu ya. Tapi kemudian kita tahu sendiri bagaimana reputasinya. Nah, apa sikap muamalah yang mesti kita tempuh Ustaz? Selain kemudian dari sisi tauhidnya kita gaungkan terus. Jazakallahu khairan. Ya. Memang pembahasan hal ini itu bercabang ya. Banyak yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Akan tapi Anda coba ingin kasih pencerahan tentang secara spesifik apa yang antum tanyakan, yaitu apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Jadi ikhwan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh yang baik. Kita lihat kepada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengemban risalah, mengemban Islam, berdakwah kepada Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berada di bawah kepemimpinan suku Quraisy yang berkuasa saat itu. Suku Quraisy mengagungkan patung, berhala, orang-orang yang sudah meninggal. Isinya adalah kesyirikan, keburukan, jahiliyah, kebodohan. Dan Nabi SAW tinggal bersama mereka. Nabi SAW pergi ke Ka'bah, di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Dan Nabi tinggal di Makkah selama 13 tahun. Antum bayangkan, 13 tahun Nabi di Makkah, di Ka'bah,
menyembah Allah dengan para sahabatnya dalam kondisi Ka'bah ada 360 berhala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Madinah, tidak kemudian serta-merta Makkah menjadi kaum muslimin, tidak. Di situ terjadi peperangan dan seterusnya sampai akhirnya tahun ke-8 Hijriyah, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menaklukkan kota Makkah sehingga kota Makkah di bawah kepemimpinan Nabi SAW. Jadi bayangkan, hanya 3 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan Mekah itu bebas dari kesyirikan. Hanya 3 tahun. Kemudian setelah itu Nabi SAW wafat. Ya. Sehingga kalau kita melihat ya, dari apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengikuti politik taktis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak masuk ke dalam urusan kepemimpinan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul, beliau berdakwah, tapi beliau tidak masuk ke sistemnya. Paham antum ya? Jadi antum melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Abu Jahal, Nabi SAW mengajak Abu Lahab, pimpinan-pimpinan Quraisy diajak sama Nabi SAW, tapi mengajaknya kepada apa? Kepada ibadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Ya, sehingga itulah yang harus kita lakukan sekarang. Ya, dan itulah yang para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang selalu yang mereka dengungkan adalah coba bina masyarakatnya, otomatis nanti yang akan menjadi pemimpin itu adalah salah satu dari bagian masyarakat. Antum bisa bayangkan, sekarang masyarakatnya semuanya melakukan pungli, ya, ada sogok menyogok, suap menyuap di berbagai tingkatan, di berbagai lembaga, katakanlah begitu, di berbagai instansi ada hal-hal tersebut. Masa sih kita berharap kemudian keluar dari kita seseorang yang bersih sama sekali, yang nggak melakukan kezaliman? Itu nggak masuk akal. Lewat secara logika tidak masuk akal. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran tentang hal ini. Allah mengatakan, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami menjadikan pemimpin orang yang zalim di antara orang-orang zalim yang lain. Bima kanu yaksibun, karena hasil jerih payah mereka, hasil perbuatan mereka. Sehingga konteks ini baku, ya, bahwa nggak mungkin muncul dari orang baik-baik, muncul orang buruk, nggak mungkin. Dia didikannya baik kok. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendidik, maka yang keluar dari didikan Nabi SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, karena mereka adalah masyarakat yang dididik dengan benar. Tapi kalau masyarakat yang tidak terdidik dengan benar, maka yang jadi pemimpin kan mereka juga. Sehingga ini yang paling penting ya, kawan, bahwa dakwah terus, belajar terus, sebarkan tauhid, sebarkan bahaya kesyirikan kepada manusia, kepada masyarakat, terus demikian, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, terus. Sehingga kalau semua masyarakat paham, insya Allah nanti yang akan jadi pemimpin adalah orang-orang yang baik. Ya, sehingga ini harapan kita. Ya, jadi inilah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Dan juga ya, kawan, ada satu bab ya, di kitab Sahih Muslim disebut dengan Kitabul Imarah. Kitabul Imarah itu satu kitab, satu bab gitu ya, yang menyebutkan tentang hadis-hadis tentang kepemimpinan. Di situ disebutkan tentang hak pemimpin, kewajiban pemimpin, dan lain sebagainya. Antum silakan cek hadis-hadis tersebut. Intinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa di akhir zaman nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang buruk, akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan ada pemimpin-pemimpin yang memimpin kalian, mereka adalah qulubu syayatin fi jismani ins. Hati mereka hati setan, tapi hati tersebut di tubuh manusia. Antum bayangkan ya, bisa bayangkan seperti apa sosok pemimpin tersebut. Hatinya hati syaitan, akan tapi badannya badan manusia. La yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hudaya. Dia tidak mengikuti sunnahku, tidak mengambil petunjukku. Ya, berarti nggak mungkin berhukum dengan hukum Islam. Maka Hudzaifah ibnu Yaman bertanya, wahai Rasulullah, kalau aku mendapatkan pemimpin seperti itu, apa yang harus aku lakukan? Anunabizuhum bisayf, apakah kita perangi dia? Kita kudeta dia, kita gulingkan dia? Maka Nabi SAW mengatakan, la ma'aqamu fikumus sholah. Nggak boleh. Jika mereka masih melakukan sholat. Dalam riwayat lain,
tidak boleh jika mereka masih sholat. Antum bayangkan. Ya. Maksudnya adalah kalau dia masih muslim, maka tetap kita wajib untuk taat. Kita tetap wajib untuk taat kepadanya. Dan perbaikan itu dilakukan ya sebagaimana yang tadi Ana sebutkan. Wallahu a'lam. Semoga mencerahkan. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Ustaz min fadlik, Ustaz, ini waktu antum gimana Ustaz kira-kira Ustaz? Ini masih ada 4 pertanyaan via chat nih. Mungkin ada 3 yang sesuai tema, 1 yang di luar tema nih. Nggak apa-apa, 4 terakhir, insya Allah. Baik Ustaz. Oke, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana jika tauhid seseorang kurang? Misal dari sisi tauhid rububiyah mengenai rizki atau yang lainnya, apakah masih sama mendapatkan ganjaran-ganjaran yang tadi disebutkan? Syukran, Ustaz. Tauhid itu naik turun, sebagaimana iman itu naik turun. Ya. Jadi keimanan seseorang terkadang besar, naik, ya, sampai menjadi sebesar gunung. Sebagaimana keimanan seseorang itu terkadang menjadi sangat kecil, sekecil biji gandum. Ya, maka sama, sebagaimana iman itu seperti itu, begitu juga dengan tauhid. Ya, terkadang tauhid yang ada di dalam hati itu besar, dan terkadang tauhidnya kecil. Ya, maka kita katakan bahwa ada ganjaran-ganjaran yang akan didapatkan oleh seseorang yang memiliki pokok dari tauhid. Pokok dari tauhid. Contohnya adalah ganjaran yang tadi masuk surga. Yaitu masuk surga, ya, siapapun orang, walaupun di dalam hatinya tauhidnya itu hanya sebesar biji gandum, maka dia pasti masuk surga. Walaupun ada kemungkinan dia diazab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi kita paparkan panjang lebar. Ya, hadis-hadis dan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa ahlu tauhid di antara mereka ada yang masuk neraka. Ya, terkadang demikian. Ya. Dan terkadang jika tauhidnya besar, ya, amalannya bagus, yang timbul dari tauhid tersebut, maka itu bisa mengalahkan dosa-dosanya yang dia lakukan. Sehingga ya, 6 ganjaran tadi adalah ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertauhid, dan tauhid orang itu berbeda-beda. Ya. Intinya adalah kalau seorang kemudian dia punya kesalahan dalam tauhid, maksudnya adalah kurang bertawakal kepada Allah, ya, tadi tentang masalah rizki, ya, atau dia misalnya suka melakukan dosa, ya, karena dosa itu juga bisa mengurangi kadar tauhid seseorang, maka dia akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar tauhid yang dia miliki. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ana lanjut pertanyaan via chat Ustaz. Ini mengenai nazar Ustaz. Jika seseorang mau menunaikan kafarat untuk nazar karena tidak mampu membayarnya, nazarnya adalah berpuasa sekian puluh hari namun dulu merasa bisa melakukan. Apakah memberi makan 10 orang miskin itu ditunaikan sebanyak jumlah sisa hari puasa yang tersisa atau cukup dalam 1 hari saja? Jadi nazarnya dulu berpuasa sekian puluh hari. Nah sekarang apakah cukup memberi makan 10 orang miskin di jumlah sisa hari puasanya aja atau cukup 1 hari? Baik, kalau nazarnya adalah puasa, maka dia harus menunaikan. Ini janji kepada Allah. Kalau dia sudah berjanji kepada Allah untuk bernazar sekian puluh hari, maka kalau dia bisa, dia lakukan. Ya. Contoh dia bernazar untuk puasa 40 hari misalnya, maka dia puasa 40 hari. Kapan dia nggak bisa puasa, ditunda dulu, kemudian kapan dia bisa, dia melakukan. Ya. Sehingga ini satu hal yang penting untuk diperhatikan, ya kawan. Ya. Jangan sampai seseorang itu sembarangan bernazar. Ya. Nazar itu janji kepada Allah. Jadi harus ditunaikan. Dan juga Anda ingatkan, ya kawan, ini nanti akan kita ada sesi khusus membahas tentang masalah nazar. Ya. Mungkin di pertemuan yang ke-12 atau ke-13 mungkin. Itu nanti ada sesi kita bicara tentang nazar. Intinya adalah bahwa nazar, sebagian ulama menyebutkan bahwa hukumnya makruh. Sebagian lain menyebutkan bahwa hukumnya adalah haram.
Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul SAW mengatakan, an-nazar la yuqaddim syai'an wa la yuakhir. Sesungguhnya nazar seseorang itu tidak bisa ya menjadikan sesuatu itu maju atau mundur. Ya. Dalam hadis lain disebutkan sesungguhnya nazar itu tidak bisa merubah takdir. Ya. Wa innama yustakhraju minal bakhil. Dan sesungguhnya orang yang bernazar adalah orang yang pelit. Dia nggak mau beramal kecuali kalau Allah berikan sesuatu. Seakan-akan orang yang bernazar itu suudzon sama Allah. Ya Allah ini nggak bakal ngasih dia satu hal kecuali kalau diiming-imingi sesuatu. Ya Allah, kalau aku mendapatkan ini, aku akan puasa untukmu. Ya Allah, kalau engkau memberikan ini, aku akan memberikan ini untukmu. Ya akhi, Allah lebih mulia daripada kita iming-iming seperti itu. Sehingga nasihat ana untuk antum semua, nggak usah bernazar. Jangan bernazar. Nabi mengatakan yang bernazar itu orang pelit. Ya, antum silahkan ya, cross-check lagi tentang masalah nazar ini. Dan nanti insya Allah akan kita dalami lebih dalam lagi dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan ini adalah satu hal, masalah nazar ini oleh karena itu para ulama menyebutkan minal muskilat ya. Minal ajaib wal muskilat. Di antara permasalahan-permasalahan yang aneh. Ya. Kita memulainya makruh, bahkan haram, tapi kalau kita sudah melakukannya, maka kita wajib untuk menunaikan nazar tersebut. Ya, hukumnya wajib untuk menunaikan nazar tersebut. Tapi untuk memulainya, haram atau makruh. Ya, jadi ini agak aneh. Ya. Dan nanti akan kita bahas secara rinci, insya Allah, pada pertemuan yang berikutnya. Entah 12 atau 13, Anda lupa ya. Anda sudah tuliskan di silabus soalnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Jazakallah khairan atas pemaparan materinya. Ana mau bertanya mengenai hadis arba'in keempat, bahwasannya tercatat dalam kalam orang yang masuk surga dan neraka. Mohon pencerahannya, sebaiknya menafsirkan hadis tersebut bagaimana? Kita menafsirkan hadis tersebut sebagaimana hadis itu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ menyebutkan ya, bahwa ada orang yang dia beramal soleh, kemudian di akhir hayatnya dia melakukan sebuah keburukan, maka dia pun mati di atas keburukan tersebut, maka dia pun masuk neraka. Kemudian ada orang yang berbuat keburukan di seumur hidupnya, kemudian di akhir hayatnya dia berbuat kebaikan, maka dia pun mati di atas kebaikan tersebut, maka orang itu masuk surga. Dan hal tersebut, ya, kejadian-kejadian itu, semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan segala hal yang berkaitan dengan makhluknya 50.000 tahun sebelum diciptakannya bumi dan langit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat. Kapan dituliskan? Sebelum diciptakannya bumi dan langit sejauh 50.000 tahun. Satu hal yang perlu kita pahami dengan baik adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan takdir tersebut, Allah tidak menuliskannya berdasarkan Allah ingin memaksa makhluk-makhluknya untuk ke kanan atau ke kiri. Ini banyak orang yang salah paham. Sebagian orang memahami bahwa ketika Allah menuliskan takdir tersebut, berarti manusia ini sudah wajib harus melakukan A, melakukan B, dia nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, tapi harus lurus misalnya. Ini salah. Ya. Allah menuliskan takdir itu berdasarkan ilmu Allah yang luas. Allah maha mengetahui. Sehingga pengetahuan Allah di masa depan itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham antum ya? Anda kasih contoh antum sekarang. Ada seorang guru yang mengajarkan anak-anak muridnya dari kelas 1 sampai kelas 5 SD. Ketika masuk tahun ajaran baru di kelas 6, guru ini mengatakan si fulan akan ranking 1, si fulan ranking 2, si fulan ranking 3. Si fulan ini nanti bakal melakukan remedial berkali-kali baru akhirnya lulus. Ternyata di akhir tahun benar apa yang dikatakan oleh guru ini di awal tahun. Apa yang kita katakan? Ya si guru ini dia punya pengalaman. Bukan berarti guru ini memaksa si fulan untuk belajar akhirnya ranking 1. Tidak. Tapi punya pengalaman tentang
anak-anak ini sehingga dia tahu si fulan yang bakal rajin, si fulan yang bakal malas, dan seterusnya. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa si fulan ini akan masuk surga nanti. Dituliskan, dia bakal beramal, ya, dia bakal bermalas-malasan. Dan alhamdulillah nggak ada yang memaksa kita untuk beramal soleh, nggak ada yang memaksa kita untuk bermaksiat. Betul tidak? Walaupun itu semua di bawah masyiah Allah, di bawah kehendak Allah, akan tapi Allah, ya, tidak kemudian mencabut dari kita keinginan. Oleh karena itu, ketika antum sekarang hadir kajian, ya, apakah ada kemudian sebelum kajian tadi jam 7:30 ada orang yang nodong pistol di antum harus ikut kajian? Nggak ada. Ini amal soleh yang ingin antum lakukan. Betul tidak? Sehingga takdir Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, menuliskan di Lauhul Mahfuz, tapi Allah tidak mencabut keinginan dan kehendak hamba. Hamba tetap punya kehendak. Ya. Walaupun kehendak tersebut di bawah kehendak Allah, tapi hamba memiliki pilihan, memiliki kehendak. Ya, jadi kita memahami sebagaimana hadis itu diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ini Ana masuk ke pertanyaan terakhir Ustaz, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, apakah yang dimaksud perkataan Imam Syafi'i bahwa telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah duduk di atas arsy? Apakah maksudnya ada penjelasan dari istiwa? Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah duduk di atas arsy. Apakah maksudnya ada penjelasan dari istiwa? Ana nggak tahu ya, apakah benar ucapan tersebut dinisbatkan kepada Imam Syafi'i atau tidak, karena kita harus cross check dulu sanadnya, ya, rantai sanadnya apakah sahih atau tidak, dan juga kita harus merujuk seperti apa penggalan perkataan tersebut secara secara menyeluruh. Intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, ya. Allah beristiwa di atas arsy, yang artinya adalah ala wartafa, itu berada di atas arsy, dan itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di antara akidah Imam Syafi'i juga. Ya, dan akidah imam yang 4 semuanya meyakini hal yang sama. Sehingga secara spesifik perkataan ini, wallahu alam, kita harus cross check dulu, dan Ana nggak tahu apakah valid atau tidak valid. Mungkin hanya itu yang bisa Ana sampaikan. Wallahu alam. Baik Ustaz. Jazakallah khairan atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Mungkin ada nasihat terakhir Ustaz sebagai penutup. Fadal. Baik. Intinya dari kajian kita adalah bahwa semoga, ya, Ana berharap kajian ini menjadikan kita paham betul tentang pentingnya tauhid, dan sehingga itu menjadikan kita semakin bersemangat untuk mentauhidkan Allah, untuk menyebarkan tauhid, ya, di keluarga kita, di masyarakat kita. Karena pada hakikatnya tidak ada kemenangan, tidak ada kejayaan, tidak ada keberhasilan, tidak ada surga tanpa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan atas partisipasi para hadirin malam ini. Ana mewakili panitia mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi malam ini. Apabila ada kesalahan, insya Allah kita akan bertemu kembali Kamis pekan depan untuk melanjutkan pembahasan kitab Ushul Tsalatsah. Demikian, ana akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.